Premis adalah tiang cerita atau pesan yang ingin kita sampaikan di dalam cerita yang kita buat. Sedangkan logline adalah pengembangan dari premis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Sat Purnadi di Purna Project, sebuah channel yang mengupas tentang kreatif, menulis film dan sinetron. Jika kalian tertarik dengan dunia kreatif penulis, film dan sinetron, jangan ragu-ragu lagi untuk mengklik subscribe dan tanda loncengnya. Sebelumnya saya mohon maaf sudah lama tidak mengupload mengenai tutorial menulis skenario, dan baru kali ini kita bisa melanjutkan tahapan belajar menulis skenario cerita lepas. Tapi sebelum kita berlanjut, apakah teman-teman sudah memikirkan tugas yang diberikan pada video sebelumnya, yakni video kedua tahapan menulis skenario cerita lepas ini? Kalau sudah, kalian bisa fokus pada video ketiga tahapan menulis skenario cerita lepas ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, sebaiknya tekan subscribe dan tanda loncengnya agar teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari video lanjutannya. 5, 4, 3, 2, 1. Di video kali ini kita akan bahas lebih jauh apa itu premis dan logline. Seperti di awal sudah saya jelaskan kalau premis adalah tiang cerita atau pesan yang ingin kita sampaikan di dalam cerita. Sedangkan logline adalah pengembangan dari premis yang kita buat. Ibarat sebuah bangunan pasti akan runtuh kalau tidak ada tiangnya. Begitu juga dengan cerita. Tanpa premis yang bagus, cerita yang kita buat tidak akan kuat atau akan menarik di mata pembaca. Biasanya premis itu hanya terdiri dari satu kalimat yang berisi pesan utama yang ingin disampaikan oleh si pembuat cerita atau pembuat film. Sedangkan logline terdiri dari beberapa kalimat tapi sudah menggambarkan film atau cerita yang ingin kita buat. Melalui logline, orang sudah mengetahui karakter, setting, plot, bahkan tone dari film yang kita tulis, walaupun tidak secara detail. Jadi, premis itu harus benar-benar kita pikirkan dan kita rancang dengan baik. Baru kemudian kita membuat logline berdasarkan dari premis yang kita buat. Bagaimana cara membuat logline berdasarkan premis? Kita bisa menggunakan 3 kata sebagai penolong. Apa saja kata-kata itu? Siapa, apa, tapi. Siapa? Ini lebih menunjukkan pada sosok atau tokoh. Karakternya bisa apa saja. Dia tokoh protagonis atau antagonis. Untuk istilah protagonis dan antagonis nanti kita akan bahas lebih lanjut di pembahasan tokoh dan karakter. Tapi untuk pengetahuan dasar teman-teman lebih dulu, yang dimaksud dengan tokoh protagonis adalah tokoh yang mempunyai karakter baik dari sebuah cerita. Sedangkan tokoh antagonis ini lebih pada tokoh yang mempunyai karakter jahat. Oke, kita lanjut pada kata yang kedua, yakni kata apa. Ini lebih menunjukkan pada aksi atau pada sesuatu yang dilakukan oleh tokoh untuk mencapai apa yang diinginkan. Sedangkan kata tapi ini lebih menunjukkan pada kendala atau halangan yang harus dihadapi oleh si tokoh.
pada saat si tokoh ini ingin mencapai apa yang diinginkan. Contoh konkret, kita akan lihat pada film drama komedi yang pernah saya tulis berjudul Tommy and Jerry, Pelupa Kita Sayang. Tapi sebelumnya kita perhatikan dulu. Makasih ya bang. Aduh. Siapa lu? Berhenti! Kalau bukan kamu pedagangnya siapa? Ini Pak, ini dia ini, betul. Bapak pedagangnya. Bapak jangan gampang percaya pak. Yang jualan itu dia. Pak. Kalian nyali besar juga ya. Bisa mencuri uang kita. Idoi, kita kaya. Pokoknya saya tidak mau tahu bagaimana caranya kalian menemukan orang yang mengambil uang itu. Kalau tidak, kalian bertiga hukumannya adalah Premis film ini adalah sesuatu yang cepat didapat akan cepat pula hilangnya. Dari premis itu coba kita buat logline-nya dengan pertolongan 3 kata tadi. Siapa? Tokoh yang ada di dalam film ini yakni Tommy dan Jerry. Mereka adalah 2 sahabat dari kecil. Apa? Tommy dan Jerry merantau ke kota untuk bisa menjadi orang kaya dan mendapatkan uang yang banyak tanpa sengaja. Tapi ternyata uang itu milik mafia kejam dan mafia ini ingin uangnya itu kembali. Dari rangkaian kata yang sudah kita susun dengan pertolongan 3 kata siapa, apa, dan tapi, kita bisa menyimpulkan logline dari film Tommy and Jerry ini adalah sebagai berikut. 2 sahabat yang merantau ke kota tanpa sengaja menemukan uang dalam jumlah banyak. Tapi ternyata uang itu milik mafia kejam yang ingin uangnya kembali. Bagaimana teman-teman? Sudah paham dengan contoh yang saya berikan? Silakan teman-teman coba mengkulik film-film lain. Cari premisnya dulu, kemudian buat logline-nya dengan bantuan 3 kata ajaib ini, siapa, apa, dan tapi. Saya ulangi lagi. Cari premisnya dulu, kemudian buat logline-nya dengan bantuan 3 kata ajaib tadi. Siapa, apa, tapi. Oke, sekarang teman-teman bisa membuat premis dan logline sendiri. Sekarang saya akan coba masuk pada tugas-tugas yang diberikan dari video tahap pertama dan tahap kedua, di mana saya sudah menentukannya sebagai berikut. Tugas video pertama, kita diminta untuk menentukan genre yang bakal kita tulis. Nah, di sini saya sudah menulis. Dari tugas video pertama itu genre yang akan saya tulis adalah komedi. Kemudian di tugas video tahap kedua kita disuruh untuk mencari ide cerita. Nah, saya sudah bikin ide ceritanya, yaitu ide ceritanya tentang kesalahpahaman di sebuah warung makan. Dan tugas video ketiga yang kita bahas ini adalah kita disuruh membuat premis dan logline. Nah, premisnya adalah dari genre dan ide cerita yang saya buat tadi. Premisnya, sesuatu yang kita lihat belum tentu seperti yang kita pikirkan. Logline-nya sebagai berikut. Saya menggunakan 3 kata ajaib tadi. Siapa? Pemilik warung makan. Jadi tokohnya ini adalah pemilik warung makan. Apa? Apa itu keinginan dari si tokoh ini? Nah, apa? Ingin di warung makannya itu banyak orang yang makan, banyak orang yang datang ke warung makannya. Tapi ini kendalanya. Tapi sebuah barang yang ditinggal salah satu pelanggannya membuat semua orang takut.
Nah, kurang lebih logline-nya sebagai berikut. Pemilik warung makan ingin di warungnya banyak yang makan, tapi sebuah barang yang tertinggal milik pelanggannya membuat semua orang takut untuk makan di warung makan itu. Oke, teman-teman semuanya, tugas dari video ketiga tahapan menulis skenario cerita lepas ini sudah saya selesaikan. Dan sekarang giliran teman-teman memikirkan dan membuat premis serta logline dari ide cerita yang sudah teman-teman buat. Sebelum video keempat tahapan menulis skenario cerita lepas ini saya upload, agar proses belajar menulis skenario cerita lepasnya berjalan dengan mudah dan lancar, teman-teman wajib sudah membuat tugas dari video ketiga tahapan menulis skenario cerita lepas ini. Nih. Oh ya, sebagai informasi teman-teman, fungsi premis dan logline itu sebenarnya untuk apa? Fungsinya agar penulis skenario tidak melenceng dari tujuan awal cerita yang ingin dibuat, dan ceritanya tidak melebar kemana-mana. Buat teman-teman yang masih bingung dan baru bergabung, silakan menonton video sebelumnya, yaitu video tahap 1 dan tahap 2, yang mengupas tentang genre cerita dan teknis mencari ide cerita. Kalau video ini menurut kamu berguna buat teman-teman kalian yang lain, silakan like, komen, dan share ke media sosial kalian, agar teman-teman kamu juga bisa ikutan belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.